Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Coba kita lanjutkan pengajian kita di membaca kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai pada muqaddimah yang kedua. Kemarin selesai muqaddimah yang pertama. Jadi saya ingatkan lagi bahwasanya kitab ini, kitab Salasatil Usul ini dia memiliki 3 muqaddimah ya. Sebelum masuk ke inti kitab, Syekh Muhammad membawakan 3 pengantar. Pengantar yang pertama yaitu tentang ilmu, kemudian ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam bil adillah, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar. Itu adalah muqaddimah yang pertama. Nah, sekarang kita masuk kepada muqaddimah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Berkata penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad di kitabihi Salasatil Usul. Beliau berkata di muqaddimah keduanya, "I'lam rahimakallah." I'lam, ketahuilah rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Annahu, bahwasanya yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib atas setiap muslim dan muslimah. Apa yang wajib? Ta'allumu salasati hadil masaili, mempelajari 3 permasalahan ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkan. Ini muqaddimah yang kedua. Kata beliau, wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 hal ini dan mengamalkan. Al-ula, yang pertama yang wajib dipelajari adalah annallaha khalaqana, bahwasanya Allah itu khalaqana, telah menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rizki kepada kita. Kemudian walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan, dan Allah tidak meninggalkan kita dalam keadaan begitu saja, artinya ditelantarkan, bal, akan tetapi arsala ilaina rasulan, Allah utus kepada kita seorang rasul. Sampai situ dulu. Kita lihat syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhihi ala kitab Salasatil Usul, beliau berkata, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah menciptakan kita. Nah, wa dalilu dzalika a'ni annallaha khalaqana sam'iyun wa aqliyun. Dalil hal tersebut, maksudnya bahwasanya Allah itu telah menciptakan kita. Jadi dalil bahwasanya Allah itulah pencipta kita, itu ada 2. Yang pertama sam'iyun, yang kedua aqliyun. Dalil sam'i itu adalah dalil yang berdasarkan teks, baik itu dari Al-Quran maupun hadis, itu namanya dalil sam'i. Sedangkan dalil akli itu dalil secara logika, kalau bahasa kita begitu, dalil secara logika. Nah, 2 ini bisa dijadikan dalil untuk menyatakan bahwasanya Allah adalah pencipta kita. Ya, Allah pencipta kita. Baik. Kemudian kata beliau, amma sam'i, adapun dalil sam'i, dalil sam'i, dalil teks Al-Quran maupun hadis, itu fakathirun, itu banyak sekali. Banyak. Dalil yang menyatakan bahwasanya Allah pencipta kita dalam teks Al-Quran itu banyak. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Di dalam surat Al-An'am ayat kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala,
Huwallazi, dialah Allah yang khalaqakum, telah menciptakan kalian min tinin, dari tanah. Dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah tentukan ajalnya. Allah tentukan ajalnya. Wa ajalum musamman indah, dan ajal seseorang yang ditentukan itu adalah ada di sisi Allah. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian dalam keadaan ragu-ragu. Dalam keadaan ragu-ragu. Nah, ini dalil sam'i, dalil secara teks bahwasanya Allah adalah pencipta kita. Walladzi khalaqakum. Sebenarnya dalil teks ini kalau ada di di kalangan orang-orang tertentu itu nggak laku gitu ya. Cuma bagi orang-orang yang beriman dia adalah dalil yang paling tegas. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-11. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Walaqad, dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan kalian, tsumma, kemudian sawwarnakum, kami bentuk kalian. Tasawur itu, sawwara yusawwiru, taswir itu dijadikan ada rupanya gitu, dijadikan ada bentuk rupanya. Ini juga dalil bahwasanya Allah adalah pencipta kita. Mana? Khalaqnakum. Khalaqna, kami ciptakan kalian. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-15. Wa laqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun. Wa laqad, dan sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, itu min shalshalin, dari tanah liat, min hama'in, dari lumpur, masnun, yang dibentuk. Lumpur yang dibentuk. Ini dalil bahwasanya manusia pertama, Nabi Adam, itu diciptakan dari tanah. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat ke-29. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarum tantashirun. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah itu an khalaqakum, Allah ciptakan kalian min turabin, dari turab, dari tanah. Tsumma, kemudian idza antum basyarun tantashirun, kemudian tiba-tiba atau ketika itu kalian menjadi basyarun, menjadi manusia, tantashirun, yang tersebar. Padahal dari satu orang, yaitu siapa? Nabi Adam, kemudian istrinya Siti Hawa. Dari dua orang itu kemudian menyebar menjadi berapa miliar sekarang ya. Ini juga dalil bahwasanya Allah lah pencipta kita. Dari mana? Khalaqakum. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min shalshalin kal fakhar. Khalaqal insan, Allah telah menciptakan insan, seluruh manusia atau manusia, min shalshal, dari tanah liat, kal fakhar, bagaikan tembikar. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala yang lain, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah yang menciptakan semua. Ya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dialah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Nah, ini nanti akan menjadi dalil bahwasanya perbuatan manusia, perbuatan makhluk itu pun ciptaan Allah. Jadi selain Allah menciptakan kita, menciptakan diri kita, Allah pun menciptakan perbuatannya makhluk. Artinya takdir itu adalah ciptaan Allah juga. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini ayat yang sangat terkenal ya. Wa ma khalaqtul, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka menyembah aku saja. Ila ghairi
Dzalika minal ayat. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah itu pencipta kita. Ini dalil sam'i. Dalil sam'i itu kalau bahasa kita ya tadi, dalil secara tekstual dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Nah, sekarang dalil aklinya mana, Mbah? Bahwasanya Allah itu pencipta kita. Sekarang yang kedua itu dalil akli. Ammad dalilul akli ala annallaha khalaqana wa qad ja'atil isyaratu ilaihi fi qoulihi ta'ala. Adapun dalil secara akal, secara logika atas bahwasanya Allah telah menciptakan kita, itu telah datang isyaratnya. Telah datang isyarat apa ya? Isyarat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beliau menggunakan ayat ini untuk memancing logika kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tur ayat ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah khuliqu, mereka manusia itu diciptakan min ghairi syai'in, tanpa ada asal usulnya. Tanpa ada asal usulnya, tanpa pencipta. Am humul khaliqun, atau apakah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri. Ini adalah secara logika. Apakah manusia itu diciptakan tanpa ada sesuatu, artinya nggak ada yang menciptakan terus ujuk-ujuk ada? Atau apakah manusia itu menciptakan dirinya sendiri? Kita lihat, ini Mbak Utsaimin ini agak-agak mantiki ya. Beliau logikanya main. Nanti kita lihat. Wah, ini asik sebenarnya. Fa'inal insana, karena sesungguhnya manusia ya, lam yahluk nafsah, tidak menciptakan dirinya sendiri. Tidak menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu, karena manusia itu qabla wujudihi adamun. Sebelum ada, manusia itu adam. Adalah ketiadaan. Ya. Ini perhatikan. Ini agak-agak logika ya. Agak-agak mantik sedikit. Agak-agak main kalam. Apakah manusia itu menciptakan dirinya sendiri? Sesungguhnya manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sebelum manusia itu ada, maka manusia itu adalah adam. Sesuatu yang tidak ada. Nihil. Fal ada wal adamu laisa bisyai'in. Sedangkan al-adam, sesuatu yang tidak ada, ketiadaan, itu laisa bisyai'in. Bukan apa-apa. Ketiadaan itu bukan apa-apa. Wa ma laisa bisyai'in. Dan sesuatu yang bukan apa-apa, la yujidu syai'an, tidak mungkin menciptakan apa-apa. Sudah dipahami? Sesuatu yang bukan apa-apa, sesuatu yang nggak ada, itu nggak mungkin menciptakan sesuatu yang ada. Manusia sebelumnya tidak ada. Apakah manusia menciptakan dirinya sendiri? Sesuatu yang nggak ada nggak mungkin menciptakan sesuatu yang ada. Maka ini nggak mungkin. Dari sisi akal ini tertolak. Makanya enak jadi orang beriman itu akalnya waras gitu. Akalnya waras. Nggak mungkin manusia itu ada tanpa ada yang mengadakan. Kemudian walam yahlukhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalqi. Dan tidak menciptakan dia juga bapaknya, tidak pula ibunya, tidak pula salah seorang pun dari makhluk. Bapak ibu kan cuma punya peran aja. Tapi suruh menciptakan. Misalkan bapak ibu, ya sudah kamu menciptakan orang dari tanah, nih tak kasih tanah, bikin orang. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Apalagi dia sebelumnya tidak ada. Gitu kan. Bapak ibunya juga sebelumnya tidak ada. Gitu. Jadi tidak mungkin. Ini juga tertolak. Ini juga tertolak. Walam yakun liya'tiya sotfatan biduni mujidin. Dan tidak pula manusia itu datang sotfatan secara tiba-tiba biduni mujidin, tanpa ada yang mengadakan. Ujuk-ujuk tiba-tiba muncul jeder gitu kan. Wah, ada orang. Jadi orang. Nggak bisa. Nggak mungkin. Itu sesuatu yang tidak masuk akal juga. Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdithin. Karena segala sesuatu yang hadis, yang ada, baru. Hadis itu baru ya. La Buddha itu wajib bagi dia min muhdithin. Ada yang mengadakan.
Jadi sesuatu yang baru itu pasti ada yang mengadakan. Baru nih, ini pasti ada yang bikin. Manusia itu sesuatu yang baru. Manusia itu sifatnya hadis, baru. Tidak bersifat kodim, terdahulu. Ada tanpa awal, kan enggak. Manusia itu ada awalnya. Manusia itu bukan sesuatu yang ada tanpa awal. Sesuatu yang ada baru, berarti ada yang mengadakan. Ini rodok-rodok kalam ya. Mumet-mumet. Wali anna wujuda hadil makhluqat. Dan karena sesungguhnya adanya semua makhluk ini, alaha dan nidamil badi'a, watana sukil muta'alifi, yamna'u man anbatan an yakuna sodfatan. Kemudian kata beliau, wali anna, dan sisi berikutnya yang secara akal bahwasanya manusia itu ada dengan sendirinya, yang menolak li anna wujuda hadil makhluqat, karena adanya makhluk-makhluk ini ala hadan nidamil badi', di atas keteraturan yang begitu indah. Manusia itu teratur, enak dilihat. Kucing itu teratur, enak dilihat. Pohon itu teratur, bahkan nggak usah jauh-jauh di dalam alam semesta. Di dalam tubuh manusia itu keteraturannya itu luar biasa. Ya. Contoh keteraturannya adalah jantung yang berdetak otomatis. Kita nggak mungkin mengendalikan detak jantung. Jangan jauh-jauh napas. Napas itu otomatis. Napas itu otomatis. Mata ngedip itu juga otomatis. Ini semuanya menunjukkan keteraturan yang indah. Kemudian wal tanasuki al muta'alif, dan tanasuk al muta'alif, dan kerapihan yang sempurna, yang harmonis. Ini yamna'u man anbatan, menolak dengan penolakan yang tegas, an yakuna sodfatan, bahwasanya manusia itu, makhluk itu ada secara tiba-tiba. Idil maujudu sodfatan laisa ala nidhami fi asli wujudihi, karena sesuatu yang ada secara tiba-tiba itu nggak akan mungkin dia berada dalam keteraturan fi asli wujudihi, pada asal keadaannya. Contoh misalkan ada sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu. Itu nggak mungkin sesuatu yang tiba-tiba muncul itu kemudian jadi teratur. Pasti ada yang mengatur. Fakaifa yakunu muntadiman hala baqaihi wa tatawwurihi, maka bagaimana mungkin semua yang ada ini menjadi muntadiman, teratur, hala baqaihi, sepanjang keadaannya, wa tatawwurihi, dan sepanjang pertumbuhan. Dari awal manusia itu teratur, dari lahir begitu, sampai tua teratur terus. Matanya di depan gitu. Ntar nggak mungkin kalau sesuatu yang ada secara tiba-tiba nanti umur 10 tahun nanti matanya pindah ke sini. Enggak. Dia selalu teratur. Selalu teratur. Sampai pertumbuhannya pun teratur. Fata'ayyana, maka wajiblah bihada, dengan bukti-bukti ini semua, an yakunal khaliqu, ada pencipta, huwallahu wahdah, yaitu Allah satu-satunya, fala khaliqa wala amiro illallah, maka tidak ada satupun pencipta, tidak ada satupun yang memerintah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah lah hak untuk menciptakan dan mengatur. Kemudian kata beliau, walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyatallahi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin diketahui, tidak ada yang diketahui, anna ahadan, bahwasanya ada satu orang pun minal khalqi, dari kalangan makhluk, ankara rububiyatallahi subhanahu wa ta'ala, yang mengingkari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Illa ala wajhil mukabirati, kecuali karena sombong, kama hasola min fir'aun, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun.
Jadi nggak mungkin sebenarnya secara fitrah itu nggak ada satupun orang yang mampu untuk mengingkari kerububiahan Allah. Allah itu tidak ada pencipta gitu misalkan. Itu nggak ada. Nggak ada. Kecuali karena sombong. Kecuali karena sombong ya. Wa indama sami'a Jubair bin Mut'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur. Dan tatkala sami'a mendengar siapa Jubair bin Mut'im, seorang sahabat yaitu Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur, beliau sedang membaca surat Tur. Jadi Jubair bin Mut'im ini seorang sahabat yang dulunya ya musyrik ya, dulunya musyrik. Kemudian orang musyrik ini biasa senang dengerin bacaannya Rasulullah. Senang dengerin bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur, surat At-Tur, fabalagha qaulahu ta'ala. Kemudian bacaannya Rasulullah itu sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kalau direnungkan itu luar biasa. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini istifham. Istifham. Tapi inkari. Nanya tapi mengingkari. Apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, tanpa pencipta? Am humul khaliqun. Atau apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ditanya sama Allah. Am khalaqus samawati wal ardo bal la yuqinun. Atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya, kalau bukan kamu nggak nyiptakan dirimu sendiri, ya kamu nyiptakan langit deh. Bisa nggak nyiptakan langit? Nyiptakan langit kejauhan, bumi bisa nggak? Bal la yuqinun. Tidak. Akan tetapi mereka tidak yakin. Mereka sendiri tidak yakin. Am indahum khazain rabbika. Atau apakah di sisi mereka, atau apakah mereka memiliki khazainu rabbik, perbendaharaan ilmu Tuhannya? Ya sudah, kalau gitu kamu punya perbendaharaan ilmu Tuhanmu. Amhumul musaiturin, atau mereka itu, apakah mereka itu menguasai penciptaan? Jadi ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa kana Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan. Dan Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini dia masih musyrik. Faqala, kemudian beliau berkata, kada qalbi an yatira wa dzalika awwalu ma waqaral imanu fi qalbi. Kada qalbi, hampir-hampir hatiku, an yutira, terbang gara-gara mendengar ayat tersebut. Lihat, orang musyrik aja itu bilang begitu. Hampir-hampir hati saya terbang ketika mendengar ayat ini. Wadalika, dan yang ini adalah hal tersebut adalah awwalu ma waqaral imanu fi qalbi. Awal kali pertama iman itu menetap di dalam hatiku. Cuma gara-gara ayat ini, Masya Allah. Ini makanya menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Dan kenapa Al-Quran itu mukjizat terbesar umat akhir zaman, nggak kayak Nabi Musa membelah laut dan sebagainya, supaya kita masih bisa lihat. Supaya kita masih bisa lihat dan menyaksikan. Dan betapa banyak orang yang dapat hidayah gara-gara Al-Quran. Luar biasa, subhanallah. Kemudian kata Syekh Muhammad, selain Allah itu menciptakan kita, Allah itu warozakona. Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Kemudian kata Syekh Utsaimin, adillatu hadil mas'alati kasiratun minal kitabi was sunnati wal aqli. Ya. Dalil-dalil tentang permasalahan ini, bahwasanya Allah itu ngasih rezeki kepada kita, itu sangat banyak. Ada yang pertama dari Alkitab, dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah, kemudian dari sisi akal. Nah, ini Syekh Utsaimin biasa seperti itu ya. Beliau memang mantiknya itu jadi. Amal kitabu, adapun dalil secara kitab, faqala Allah Ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang memberikan rizki, dzul quwwah yang memiliki kekuatan, al-matin yang kokoh. Yang kokoh. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke
58. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi qulillah." Dalam surat Saba ayat 24. Qul, katakanlah, may yarzuqukum minas samawati wal ardi. Qul, katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kalian dari langit dan bumi? Qulillah, katakanlah Allah. Ini juga dalil bahwasanya Allah itu memberikan rizki kepada kita. Yarzuqukum. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamlikus sam'a wal absar. Qul, katakanlah, may yarzuqukum, siapakah yang memberikan rezeki kalian, minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Amman, atau siapakah, yamlikus sam'a, yang memiliki, yang menguasai pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Fasayaqulunallah, maka mereka akan menjawab Allah. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita. Kenapa? Karena orang-orang musyrik pun ketika ditanya ini, mereka jawabannya Allah. Wal ayatu fi hadza katsiratun, dan ayat tentang ini itu banyak sekali. Kemudian wa amma sunnatu, adapun dalil dalam as-sunnah, faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fil janini yub'atsu ilaihil malakun fayu'maru bi arba'i kalimatin. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang janin, yang diutus kepada janin tersebut seorang malaikat, kemudian malaikat tersebut diperintahkan bi arba'i kalimatin, untuk mencatat 4 hal. Untuk mencatat 4 hal. Bikat birizki, yang pertama mencatat rezekinya. Nah, berarti ini lihat, Allah telah menentukan rezeki manusia. Wa ajalihi, yang memberikan rezeki manusia. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amal perbuatannya. Syaqiyun am sa'idun, apakah dia syaqiyun, sengsara, celaka, am sa'idun, atau bahagia. Maksudnya nanti di akhirat dia itu termasuk orang yang celaka atau bahagia. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Kemudian wa ammad dalilul aqli ala annallaha razaqana fali annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarabin. Adapun dalil secara akal, nah sekarang secara akal, atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memberikan rezeki kepada kita, itu adalah fali annana, karena kita ini la na'ishu, tidaklah hidup illa, melainkan ala ta'amin wa syarabin, butuh makan dan minum. Ya, kita hidup itu butuh makan dan minum. Wa ta'amu wa syarabu khalaqahu Allahu azza wa jalla. Sedangkan makanan dan minuman itu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. Kata Allah, afara'aitum ma tahrusun. Afara'aitum, coba kabarkan kepada kami, ma tahrusun, tanaman yang kalian tanam. Tanaman yang kalian tanam. Am antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Yang kalian tanam itu a antum tazra'unahu. Apakah kalian yang tazra'unah, yang menumbuhkannya, am nahnu zari'un, atau kami yang numbuhin? Kalian kan cuma nanam, cuma nyiram. Kalau ada hama ya dibuang, kalau ada penyakit ya diobatin, kan gitu kan. Petani kan begitu. Tugasnya cuma nanam, nyiram. Yang numbuhin siapa? Allah. Apakah kalian yang menumbuhkan yang kalian tanam itu, atau kami yang numbuhkan?
Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Lau nasya, seandainya kami ingin, seandainya kami menginginkan, la ja'alnahu, niscaya kami jadikan yang kalian tanam itu hutaman, kering, kerontang, ya, tandus. Fadhaltum, fadhaltum ini aslinya fadhalaltum. Dolaltum itu orang bangun kesiangan terus kaget. Itu secara bahasa. Fadolaltum, kemudian kalian terkejut gitu, bangun seolah-olah orang yang bangun kesiangan, tafakkahun. Kemudian terheran-heran sambil bicara. Tafakkahun ini orang yang heran sambil ngomong. Itu namanya tafakkahun. Apa yang kalian katakan inna lamughramun. Ketika lihat yang ditanam itu tiba-tiba menjadi kering, menjadi hancur, inna lamughramun. Sesungguhnya kami ini mughramun, rugi. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami ini mughramun, mahrumun, tidak dapat apa-apa. Afara'aitumul ma. Nah, ini perumpamaan tentang tanaman. Kalau Allah kehendaki yang sudah kalian rawat terus Allah jadikan tiba-tiba kering, fadhalaltum tafakkahun. Kalian akan terkejut kemudian keheranan. Kemudian kalian akan ngomong innalamughramun, kami ini rugi. Bal nahnu mahrumun, bahkan enggak dapat apa-apa. Afara'aitumul ma, tidaklah kalian melihat air alladzi tashrabun, yang kalian minum, air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkannya minal muzni, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan? Kalian minum air, kita minum air nih, itu kita bisa nggak nurunin air dari awan? Oh, awan udah banyak nih, sebentar lagi hujan. Kalau Allah bilang nggak hujan, nggak hujan. Udah wah nih kayaknya hujan nih, buru-buru pulang, ternyata nggak hujan. Kenapa? Karena yang nurunin hujan Allah. Kita nggak bisa, nggak kuasa. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Masya Allah. Lau nasya, dan seandainya kami ingin, kami mau, ja'alnahu, kami jadikan air yang turun dari langit itu ujajan. Asin. Asin. Coba Allah turunkan air dari langit itu, air asin. Kita mau minum apa? Falaula tashkurun. Maka kenapa kalian tidak bersyukur? Kemudian kata beliau, fa fi hadil ayati bayanun. Di dalam ayat ini terdapat bayan, terdapat penjelasan. Inna rizqana ta'aman wa syaraban min indillahi azza wa jalla. Sungguhnya rezeki kita, makan dan minum itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang dapat rezeki, yang memberikan rezeki itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad, setelah Allah itu menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan. Allah tidak meninggalkan kita hamalan begitu saja. Begitu saja ditelantarkan. Hada huwal waqi'. Alladzi tadullu alaihi al-adillatu sam'iyatu wal aqliyatu. Ini waqi', ini kenyataan, realita. Alladzi yang mana tadullu alaihi, menunjukkan atas hal tersebut dalil-dalil baik dalil sam'i maupun dalil akli. Ini lagi-lagi beliau berinci seperti ini. Nanti teman-teman akan dapati bahwasanya kitabnya Syekh Utsaimin itu ciri khasnya beliau akan menjelaskan secara rinci. Beliau senang merinci seperti ini. Jadi dalil tentang Allah tidak meninggalkan kita begitu saja itu ada dua. Secara sam'i itu artinya tekstual Al-Quran maupun hadis. Secara akli itu secara akal. Amma sam'iyatu, adapun dalil secara sam'i, secara tekstual Al-Quran maupun hadis, bahwasanya Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Faminha qauluhu ta'ala, diantaranya lah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa hasibatum annama khalaqnakum abathaw wa antum ilaina la turja'un.
Apa hasibtum? Apakah kalian itu mengira annama khalaqnakum, kami ciptakan kalian abasan, begitu saja. Ya sudah, kita mengakui adanya pencipta, tapi setelah itu begitu saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian itu tidak dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggi Allah yang maha raja lagi maha benar. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan Dia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak meninggalkan begitu saja. Kita diciptakan dengan kesia-siaan. Ayah sabul insanu ayyut suraka, sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia akan ditinggalkan, itu sudah begitu saja dalam kesia-siaan? Nggak ada apa-apa, habis diciptakan ya sudah. Alam takunut fatumin mani yumna, bukankah dulunya dia merupakan nutfah min maniyin, setetes mani yumna, yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian jadilah setetes mani tersebut alaqah, segumpal darah. Alaqah itu sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang menggantung itu namanya alaqah. Kemudian setelah itu jadilah kalian segumpal darah, fa khalaqa fa sawwa. Kemudian Allah ciptakan dan Allah sempurnakan. Coba bisa dibayangkan, tadinya cuma air, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi manusia sempurna. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, macam-macam. Faja'ala minhu zawjaini dzakar wal untha. Kemudian Allah jadikan minhu, dari setetes mani tersebut, az-zawjain, dua manusia yang berpasangan. Az-dzakar wal untha, laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah Allah yang demikian berkuasanya menciptakan dari setetes mani, kemudian Allah sempurnakan, kemudian Allah jadikan ada yang laki-laki, ada yang perempuan, itu biqadirin, mampu ala ayyuhyal mauta, untuk kembali menghidupkan orang yang mati. Untuk menghidupkan kembali orang yang mati. Nah, ini dalil secara sam'i, dalil Al-Quran, bahwasanya Allah itu tidak menciptakan kita begitu saja. Kemudian amal akli, adapun dalil secara akal, fali anna wujuda hadil basyariyati litahya thumma tatamatta'u kama tatamatta'ul an'amu, karena adanya manusia ini, litahya, untuk hidup, manusia ini hidup, thumma tatamatta'u, kemudian bernikmat-nikmat, hidup enak, bersenang-senang, kama tatamatta'ul an'amu, sebagaimana binatang ternak itu hidup enak, bersenang-senang. Binatang ternak kan enak ya, kasih makan, punya, tidur, minum, kawin, pindah. Itu kan binatang ternak. Tsumma yamutu, kemudian mati. Ila ghairi ba'tsin wala hisabin, tanpa adanya kebangkitan dan penghitungan amal. Amrun la yaliku bihikmatillahi azza wa jalla. Itu adalah sesuatu yang gak layak bagi sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa abthun mahdun, bahkan itu adalah murni kesia-siaan. Wala yumkinu an yakhluqallaha hadhil khaliqata wa yursilu ilaihi rusula. Dan tidak mungkin Allah menciptakan makhluk-makhluk ini, manusia, kemudian Allah utus kepada mereka para rasul. Kemudian wa yubihalana dima al-mu'aridina al-mukhalifin. Kemudian Allah mubahkan, Allah bolehkan bagi kita untuk memerangi orang-orang yang membangkang dan menyelisihi para rasul alaihi salatu wassalam. Tsumma takunu an-natijatu la syai'a. Kemudian hasil akhirnya nggak ada apa-apa. Hasil akhirnya nggak ada apa-apa. Allah ciptakan kita, Allah utus rasul, kemudian hasil akhirnya nggak ada apa-apa. Hada mustahilun ala hikmatillahi azza wa jalla. Maka ini semua mustahil menurut hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti ada sesuatu, ada tujuannya, dan Allah itu setelah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, Allah itu
memberikan suatu hal yang lain kepada kita. Apa itu? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Wahyu. Waalaikumsalam.